Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Udah pada sarapan belum? Belum. Ya, saya juga sarapan air putih doang tadi. Jadi kita nanti akan banyak berfokus pada situs-situs yang sudah berusia sekitar berapa tahun ya, itu abad ke-16 ya. Mulai dari abad ke-16 itu nanti kita akan banyak berfokus di sana. Jadi akan ada sekitar 7 atau 8 spot pemberhentian untuk melihat situsnya, dan akan saya ceritakan dan akan saya jelaskan sejarah terkait dengan masing-masing situs tersebut. Tour ini akan berlangsung sekitar 2-3 jam. Jadi mohon dengan sangat tetap berada dalam satu rombongan supaya nanti tidak tersesat. Monggo, silahkan kita menuju ke spot berikutnya. Silahkan teman-teman, semangat ya. Semangat ya jemaah pengajian saya. Semangat ya. Oke, silahkan teman-teman, boleh dilakukan dulu. Biar nanti masuk gigi permisi. Kan benteng kan. Ajak anak dia sama ada kegiatan nanti. Kemarin yang Boleh naik ke atas sini juga boleh. Ini saya belum ngajak teman-teman ke situsnya yang di tengah-tengah hutan bambu. Raden Sutawijaya itu mengumpulkan masyarakatnya dan meminta masyarakatnya untuk membangunkan benteng. Nah, bentengnya itu ada 2 lapis. Nah, benteng yang teman-teman duduki, yang teman-teman lihat hari ini adalah rekonstruksi. Ini batu baru nih. Batu baru. Ini para arkeolog, dosen-dosen kami ketika kemudian melakukan penelitian, itu guru saya itu Profesor Inayati, itu melakukan penelitian dulu ini masih di bawah permukaan tanah. Jadi kayak batunya itu sudah di bawah permukaan tanah. Nah, sehingga kemudian dicoba untuk direkonstruksi kembali menggunakan batuan baru dan menandai bahwa ini adalah situs benteng, bentengnya Kota Gede. Itu ada 2 lapis teman-teman, benteng Baluarti dan benteng Cepuri. Benteng Baluarti ini benteng terluar, sedangkan benteng Cepuri adalah benteng paling dalam. Kalau benteng Baluarti jebol, itu masih ada benteng Cepuri. Nah, Cepuri ini untuk melindungi kerabat istana, raja beserta seluruh istri dan selir-selirnya. Nah, itu batasnya tembok Baluartinya itu sebelah dalamnya Gajah Wong. Jadi ini Gajah Wong, terus kemudian bentengnya di sini. Sehingga kemudian Sungai Gajah Wong ini menjadi parit alami, sistem pertahanan juga dalam benteng tradisional, ya kan? Nah, itu sisi sebelah barat. Nah, sisi sebelah timur itu Sungai Manggisan, itu ada di sebelah sana. Sungai Manggisan, dekatnya Ring Road Timur. Itu ada sungai di situ. Itu batas timur benteng Baluarti. Nah, sebelah utara itu perumahan Sendok Indah yang ada di sebelah sana. Perumahan Sendok Indah. Nah, di perumahan Sendok Indah itu ada sisa-sisa bentengnya yang sisi bagian utara. Sedangkan sisi bagian selatan itu setelahnya Ring Road. Setelahnya Ring Road selatan ini. Nah, ketika kemudian dilihat dari atas, Balai Arkeologi Yogyakarta waktu itu mengatakan bahwa luasan tembok Baluartinya Kota Gede itu seperempatnya kota Jogja hari ini. Nah, benteng paling dalam itu adalah Cepuri ini. Ini membentang, membelok sampai ke sana, itu yang barat, membelok nanti ke utara, itu kelihatan tuh. Kalau teman-teman yang atas itu kan kelihatan tuh belok kan? Iya. Nah, itu membelok ke utara. Ya kan, sampai ke sana nanti kita akan lihat lagi yang batu aslinya di sebelah sana. Ini sengaja saya bawa ke sini dulu supaya teman-teman tahu. Terus kemudian ini lurus ke barat, itu di sebelah barat itu nabrak jeding orang tuh. Selain tadi Sungai Gajah Wong dan Sungai Manggisan, nah Cepuri ini juga dikelilingi oleh parit. Nah, buktinya apa? Dari tembok benteng ini itu turun ke bawah, tanah ini mencekung turun ke bawah.
Itu di bawah itu orang itu kan nggak sejajar dengan kita. Nah itu dulu parit dulu di sini, ya parit. Jadi sistem pertahanan itu air, benteng, terus kemudian pemukiman, air lagi, terus kemudian benteng, baru pemukiman. Itu sistem pertahanan tradisional. Kota gede itu berasal dari kata kuto, gede. Kuto itu benteng. Gede itu besar. Benteng besar. Jadi bukan kota gede. Kalau sekarang kan jadi kota gede ya. Jadi ya, terjemahannya itu adalah big city. Gitu kan kalau dalam bahasa Inggris. Tetapi tidak. Itu bahasa Jawa zaman dulu itu benteng. Untuk menyebut kata benteng itu adalah kuto. Kuto itu tulisannya K-U-T-H-A. Kuto. Kuto gede. Ada pertanyaan sejauh ini? Bertanyalah supaya saya tidak lupa apa yang harus saya sampaikan ya. Bertanyalah. Ini saya kayak ngasih kuliah 2 SKS. Ya. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita tinggalkan, kita foto bersama dulu di situs benteng ini ya. Oke. Silahkan di sebelah sini teman-teman yang ada di sana, nanti saya akan fotokan di sebelah sana. Karena kalau itu jadi background, jedingnya orang. Background. Ya, silahkan di sebelah sini aja. Nanti yang jadi background adalah kandang kambing. 2,000 years later. Nanti dikiranya yang punya hajat ini kok banyak orang ya. Kira kita mau demo, mau ikut makan. Kita sayangnya ya. Pakai itu. Oke. Menurut Profesor Inayati, dosen kami di arkeologi, mengatakan pusat sebelah sini mas, ya agak kesini lagi aja. Pusat kedaton atau pusat istananya kerajaan Mataram Islam itu ada di sini. Diperkirakan sebagai pusat dari Siti Inggil. Siti Inggil itu tempat penobatan raja dan tempat raja mengeluarkan sabdanya. Perkirakan Siti Inggilnya dan tempat singgasananya raja, ya, kerajaan Mataram Islam itu ada di sini. Nah, gambarnya dulu seperti ini. Ini foto diambil sekitar tahun 1896. Ada yang udah lahir? 1896. Berarti udah 100-an tahun foto ini. Ini yang bangunan ini. Oh, ini. Nah, di dalamnya itu ada 3 jenis batu. Ya, ada 3 jenis batu. Sehingga kemudian warga sini itu menyebutnya sebagai situs Watu Gilang. Nah, itu tulisannya itu Batu Gilang, Batu Gateng, dan Batu Gentong. Watu Gilang, Watu Gateng, dan Watu Gentong. Nah, ini diperkirakan sebagai batu singgasananya raja. Singgasananya raja. Nah, batu berikutnya adalah disebut sebagai Watu Gateng. Ini yang bulat-bulat ini loh. Ini yang bulat-bulat ini, sebelah yang saya tunjuk ini. Ya. Ada 3 harusnya. Nah, ada 3 ini, 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3 yang belakangnya ini. Nah, itu dulunya diduga, ini menurut warga sekitar, legendanya itu adalah bola bekel. Bola bekelnya anaknya Panembahan Senopati hasil pernikahannya dengan Ratu Titi. Namanya Raden Pongo. Nah, itulah sisa sisa barang-barang milik kerajaan Mataram Islam yang tersisa sampai sekarang. Di dalam sini. Sisanya yang lain udah nggak ada kecuali makam. Ya.
Nah, yang menarik ingin saya ceritakan di sini adalah terkait dengan Watu Gilang, tempat singgasana raja ini. Nah, singgasana raja ini teman-teman, itu ada cekungan nih. Kelihatan nggak ada cekungannya? Jadi dia tidak rata tapi ada mencekung seperti ini ya. Ini kelihatan nih. Ini yang bagian ini. Ya kan? Anggap aja kelihatan. Gitu. Kelihatan Mas Erwin gitu ya. Anggap saja kelihatan gitu ya. Mencekung seperti ini. Nah, itu ada ceritanya. Kaitannya dengan Ki Ageng Mangir. Nah, Ki Ageng Mangir ini penguasa daerah Mangir di Bantul sana. Tahu Mangir ya? Di daerah Bantul itu ada dulu namanya Ki Ageng Mangir di sana. Yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram Islam. Anda ini siapa? Saya lebih dulu ada daripada Anda. Jadi Mangir itu jauh lebih dulu ada daripada orang yang tinggal di Kota Gede ini. Jadi dia menganggap, ya Anda itu siapa? Nah, itu cara orang Jawa tradisional itu untuk menguasai sebuah wilayah. Kalau tidak bisa diperangi, nikahkan dengan anaknya. Nah, terus kemudian akhirnya nikahlah dan dia akhirnya diminta untuk menghadap ke Kota Gede, melepas semua senjatanya. Nah, karena Ki Ageng Mangir ini orangnya keras kepala, tidak mau menyerahkan Mangir, akhirnya pada saat mau menyium lututnya Panembahan Senopati langsung, ini agak keras sih ceritanya, ada anak kecil yang nggak apa-apa ya. Itu kepalanya dicengkeram, dibenturkan di batu. Makanya batunya jadi ini. Nah, gitu kan? Nah, jadi matilah Ki Ageng Mangir. Ada 3 wilayah yang kemudian Sultan Agung itu tidak bisa menguasai di tanah Jawa loh ya. Banten, daerah Jawa Barat itu kekuasaannya kerajaan Banten, Batavia dan Belambangan. Nah, karena kekuasaan beliau itu sangat luas sekali, sehingga kemudian Kota Gede itu dianggap tidak representatif sebagai ibu kota kerajaan yang begitu besar, sehingga beliau punya obsesi untuk membangun ibu kota yang jauh lebih besar. Akhirnya kemudian dia pindah ke Kerto. Kota Gede ditinggalkan. Semua, nah ini perkiraannya Profesor Inayati, semua pendopo keraton di Kota Gede itu diboyong menuju ke Kerto karena jaraknya sangat dekat. Kerto Kota Gede ke Kerto itu kan dekat. Ke Bantul sana itu loh. Tahu Pleret ya? Pleret. Kalau Pleret itu ibu kota kerajaan Mataram Islam yang ketiga di bawah Amangkurat I. Jadi ibu kota kerajaan Mataram Islam ini berganti-ganti, berpindah-pindah, tergantung kebutuhannya apa. Ya, tergantung ininya apa. Kalau Kota Gede menuju ke Kerto karena obsesi Sultan Agung. Ya kan? Nah, dari Kerto pindah ke Pleret itu karena obsesinya Amangkurat I, tidak mau pakai keraton bekas ayahnya. Jadi pindahlah ke Pleret. Makanya muncul istilah Segoroyoso dan lain-lain itu eranya Amangkurat I. Sultan Agung ini siapa sih? Raja Mataram yang ketiga. Yang pertama itu kan siapa tadi? Panembahan Senopati. Yang kedua adalah Panembahan Hanyokroowati. Panembahan Hanyokroowati ini ada kaitannya dengan Krapyak. Nah, itu tadi ada yang bertanya tentang Krapyak. Beliau itu mati di Krapyak, gugur di Krapyak ketika beliau berburu menjangan rusa. Nah, makanya kemudian beliau mendapatkan gelar Anumerta itu adalah Panembahan Sedo ing Krapyak. Nah, itu teman-teman, pindahlah kemudian ini. Fasenya itu yang kedua. Akhirnya kemudian ibu kota Mataram Islam, Kota Gede ini ditinggalkan. Akhirnya kemudian yang tinggal para abdi dalam. Nah, sehingga hilang semua nih, kecuali masjid dan makam. Siapa yang mau berdoa di atas makam? Nggak ada. Abad ke-19 sampai abad ke-20. Akhirnya kemudian memunculkan Kota Gede dikenal dengan, yaitu tadi ada peraknya, terus kemudian ada ini, ya itu sudah jadi kayak labirin kan rumah-rumahnya di sana itu.
udah jadi kayak labirin. Kalau kita nanti lewat situ ada namanya Kampung Alun-Alun. Kalau teman-teman masuk ke sana, alun-alunnya mana? Gitu kan? Ya orang udah jadi rumah semua. Nah, itu perubahan. Tinggal tokonya Kampung Alun-Alun, bahwa dulunya itu adalah alun-alun. Nah, termasuk kehadiran makam ini. Nah, ini makam Mastor Renggo. Nah, makam Mastor Renggo ini adalah makam yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII untuk kerabatnya yang tidak dimakamkan di Imogiri. Ya, masih semangat jemaah pengajian saya? Masih. Mari kita lanjutkan. Moga Pak. Silakan sewu deh Pak. Nah, ini teman-teman adalah masih bagian dari tembok Cepuri, ya, yang tadi kita kunjungi tadi itu. Nah, ini yang batunya masih asli dari sejak zaman itu. Nah, bahannya itu menggunakan batu tuf atau batu tufah atau batu gamping. Nah, batu gamping yang kemudian dipahat terus kemudian di ini. Jadi bukan batu bata tanah liat yang kemudian dibakar ya. Ya, ini menggunakan batu tuf atau batu gamping bercampur dengan batu andesit. Ya. Nah, makanya kemudian jenis batanya itu besar-besar sekali. Nah, banyak di antara benteng itu yang sudah tidak kelihatan lagi wujudnya karena ketika fase perubahan tadi yang saya jelaskan tadi itu, masyarakat sekitar itu mengambil batanya untuk menjadi bagian fondasi rumahnya. Nah, itu warganya ya, karena dulu kan orang belum tahu tentang undang-undang cagar budaya dan segala. Orangnya ini sangat sakti sekali Raden Ronggo ini, sehingga keluar masuk desa itu bikin onar, menunjukkan kekuatannya. Wah, ini saya orangnya jago gitu loh, orangnya jago. Nah, terus kemudian akhirnya orang desa itu kemudian datang melapor kepada Panembahan Senopati, ini anakmu ini orangnya sakti mandraguna, tetapi sering bikin onar. Oh, masa sih anak saya sakti? Itu kan Panembahan Senopati itu akhirnya kemudian memanggil Raden Ronggo pulang untuk menguji coba kesaktian anaknya. Nah, si Raden Ronggo ini diminta oleh Panembahan Senopati untuk memijat kaki bapaknya. Raden Ronggo ini mijat kakinya Panembahan Senopati. Karena Panembahan Senopati ini orangnya juga sakti mandraguna, jadi dijampi-jampi dulu kakinya, jadi kakinya dari otot menjadi besi, kayak besi. Jadi kalau dipijat itu nggak ngelambir gini. Tapi kemudian dia menjadi kayak kaku, menjadi besi. Sehingga kemudian Raden Ronggo itu kaget. Wah, kok dipijat itu susah sekali. Kakinya loh ya, ini tangan ya. Kaki ya ini. Kalau saya kayak gini jadi saya berdirinya satu kaki ya. Jadi kakinya dipijat kayak ini susah. Akhirnya kemudian Raden Ronggo mengatakan seperti ini. Wah, ini saya pasti dibercandai oleh bapak saya ini. Mau tahu ya kesaktian saya. Akhirnya kemudian Raden Ronggo ini memijat kelingkingnya. Ada yang mengatakan ibu jari kakinya. Jadi kelingking kaki atau ibu jari kaki. Ada yang mengatakan ibu jari, ada yang mengatakan kelingking. Itu dipijat kayak gini dengan kesaktiannya Raden Ronggo itu juga. Nah, akhirnya kemudian ada yang mengatakan bahwa kukunya patah. Ya karena sakti sekali kan. Akhirnya kemudian Panembahan Senopati merintih kesakitan dengan tidak sengaja, karena dia kesal juga nih, ternyata anaknya sakti tapi nakal gitu kan. Masa ini ibu jari kaki bapaknya dipijat dengan keras sampai patah kukunya kayak gitu kan. Nah, akhirnya kemudian Panembahan Senopati dengan itu keras menendang Raden Ronggo, ditendang ya gitu, terus kepental dari si Tinggil kena tembok Cepuri. Nah, akhirnya kemudian kena temboknya, yang pecah adalah temboknya, bukan tulangnya Raden Ronggo dalam cerita itu. Nah, makanya kemudian ini disebut sebagai jebolan Raden Ronggo. Yang ini. Jadi jedar gitu, ini yang patah, yang rusak, runtuh adalah temboknya. Jemaah pengajian saya. Nah, semangat atau semaput? Nah.
Iya. Nanti kalau yang mau ke kamar mandi, ke kamar kecil, itu ada kamar kecil di sebelah sana, atau nanti di masjid sekalian. Di masjid itu ada kamar mandi yang kalau mau. Saya akan bercerita terkait dengan komponen dari ibu kota kerajaan Mataram Islam, yaitu Kota Gede. Nah, dia terdiri, jadi Kota Gede ini sebenarnya mutrani. Tahu mutrani ya? Mutrani itu nyontohi leluhurnya. Nah, nyontohi leluhurnya terkait dengan penataan tata kota. Jadi Kota Gede itu punya 4 komponen utama pembangun sebuah ibu kota kerajaan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Pusat pemerintahan itu adalah Kedaton tadi, yang tinggal nama, toponim, ya kan? Terus kemudian pusat sosial kemasyarakatan yaitu alun-alun, yang sebelah sana itu alun-alunnya teman-teman, ya, yang sekarang jadi kampung dan toponimnya masih ada, ya kan, toponim kampung alun-alun. Nah, yang ketiga adalah pusat perekonomian. Pusat perekonomian ini berupa pasar, bukan mall ya, pasar. Nah, itu pasarnya di sebelah mana? Disinyalir yang sekarang menjadi Pasar Legi, ya. Pasar Legi. Kenapa kemudian disinyalir? Karena di sana ada toponim Loring Pasar. Berarti kalau Loring Pasar, berarti lornya pasar. Nah, selatannya berarti sudah pasar. Berarti sudah otomatis bahwa lokasi pasarnya Kota Gede di eranya Panembahan Senopati, pertengahan atau akhir abad ke-16 itu adalah di Pasar Legi itu. Nah, yang terakhir adalah pusat keagamaan. Ya, pusat keagamaan itu adalah masjid. Nah, masjid yang akan kita kunjungi sebentar lagi. Nah, pohon beringin ini oleh masyarakat Kota Gede dipercayai ditanam langsung oleh Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga lagi. Ya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang mana? Jangan tanya saya. Ya. Nah, ini ditanam oleh Sunan Kalijaga pada saat jauh itu datang ke ibu kerajaan Mataram Islam. Nah, beringin ini udah cukup tua teman-teman. Bahkan beberapa sketsa lama, ya, sketsa lama itu kami menemukan sketsa lama buatan Belanda. Itu pohon beringin ini sudah ada. Ini saya tunjukkan sketsanya teman-teman ya. Pohon beringin ini sudah ada. Tadinya pohon beringin ini pasangan. Satu sebelah sana, satu yang sebelah sana. Di sana sudah tumbang dan sudah hilang. Nah, ini sketsanya teman-teman. Nggak kelihatan ya? Nah, ini kelihatan. Mana pohon beringinnya? Ini. Ini pohon beringinnya. Nah, ini pohon beringinnya. Ya. Nah, sebelah sininya, yang ini sudah tumbang dan udah mati. Itu harusnya di sebelah sana. Pasangan toh. Nah, itu pohon beringinnya itu 2 pasang. Nah, tinggal ini. Ini disebut sebagai beringin sepuh karena beringin yang sudah sangat sepuh dan sudah sangat tua dan sangat dihormati oleh warga Kota Gede. Nah, orang Kota Gede itu punya ritual dulu. Nah, ketika orang Kota Gede itu datang ke sini, itu nanti mereka melakukan doa di sana. Itu ada tempat naruh menyan di situ. Ada tempat naruh menyan di situ untuk bakar kemenyan atau bakar dupa. Nah, orang Kota Gede itu ketika akan merantau atau meninggalkan Kota Gede, itu pasti akan ke sana untuk minta doa keselamatan. Dan dia akan mengambil 2 helai daun. Jadi ada 2 helai daun yang kemudian diambil oleh masyarakat Kota Gede yang akan meninggalkan Kota Gede untuk keperluan merantau atau pergi jauh. Nah, 1 helainya yang posisi jatuhnya daunnya tertelungkup, ya, seperti ini. Ya, satunya yang telentang seperti ini. Diambil, disatukan, dibawa pergi. Sebagai jimat, harus jatuh, nggak boleh dipetik. Kalau dipetik manjat pohon. Ya, yang jatuh. Ini kayak jatuh ini nih. Ini kan telungkup nih. Nah, itu diambil 1. Nyari yang telentang lagi yang 1. Cari itu yang telentang. Nah, itu yang telentang 1 diambil, disatukan, dibawa pergi.
Semangat. Kun. Ya nggak usah. Suara saya masih terdengar ya saudara-saudara. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke area masjid Kota Gede. Nah, masjid ini teman-teman dibangun pada masanya Ki Ageng Pamanahan. Jadi tahun 1578-an, ada yang mengatakan tahun 1580-an. Penyempurnaannya selesai pada tahun 1589. Ini bangunan Islam tetapi ada unsur Hindunya. Nah, kenapa kemudian ada unsur Hindunya, teman-teman? Ya, inilah kemudian keunikan Islam di Jawa. Ya, bahkan beberapa peneliti Eropa itu mengatakan bahwa Islamnya orang Jawa waktu itu seperti debu di atas daun. Yang ketika debunya ditiup, daunnya kelihatan. Ketika Islamnya itu ditiup, Hindunya kelihatan. Bayangkan Hindu itu dari abad 7 loh bercokol di tanah Jawa. Sedangkan Islam baru kemudian menjadi berkembang pesat itu dari abad ke-15. Sehingga kemudian unsur Hindunya itu menjadi sangat kuat sekali. Ya. Dari gapura masuk ke dalam ini teman-teman, ini disebut sebagai pakeliran. Ini yang ini. Berasal dari kata kelir, pakeliran. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam sini, itu langsung dihadang sebuah tembok. Ini sistem tradisional, bangunan tradisional Hinduistik. Nah, jangan dekat-dekat situ, Pak, nanti dijilat. Nanti dijilat. Nah, itu disesep dulu tuh. Disesep, tahu disesep ya? Disedot. Ya. Jadi kalau yang bawa teluh, yang bawa pengaruh buruk, yang bawa susu, yang bawa apa segala macam, masuk ke area suci, itu dihisap dulu tuh sama yang namanya kemamang. Ini disebut sebagai kemamang. Kalau dalam tradisi Hindu itu disebut sebagai kirtimuka, yang posisinya pasti selalu ada di ambang pintu masuk ke sebuah candi. Nah, ini juga ada tuh yang sebelah situ, tapi ukurannya lebih kecil. Ya kan? Ada 2, 3 malahan sampai atas itu. Itu Hindu. Coba cari masjid di Yaman, di Hadramaut, nyari di Dubai, nggak ada yang kayak melek-melek gitu. Dan beruntunglah karena dalam Islam itu masjid itu tidak diatur bentuknya. Coba carikan saya ayat atau hadis Nabi yang kemudian mengatur bahwa masjid itu harus bentuknya seperti apa. Tidak ada. Mau bentuknya kayak jajar genjang, trapesium, itu serah. Yang diatur itu adalah hanya satu. Apa coba? Arah. Kiblatnya. Asal menghadap ke barat, mau bentuknya jajar genjang, mau bentuknya segitiga terbalik, monggo. Ketika terjadi kebakaran hebat terhadap masjid ini pernah terbakar, teman-teman. Masjid ini terbakar tahun 1910. Jadi masjid yang teman-teman lihat hari ini itu adalah hasil renovasi pasca kebakaran 1910. Jadi bukan eranya Panembahan Senopati lagi. Jadi masjid ini pernah terbakar 1910 dan kemudian direnovasi oleh Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, yang ada penandanya di sini itu adalah yang bisa kita kunjungi, karena kalau di dalam kan kita nggak bisa masuk kalau kecuali kita ada urusan mau sholat. Nah, penandanya itu adalah tahun itu teman-teman, 1926. Itu tahun Masehi. Ya, renovasinya selesai direnovasi 1926. Sedangkan yang sebelah kiri 1856 itu adalah tahun Jawa. Itu tahun Jawanya, yang sebelah kanan tahun Masehinya. Nah, karena yang merenovasi dan merawat bagian halaman hingga kemudian serambi masjid adalah Kasunanan Surakarta, makanya monumennya disebut Monumen Gaya Surakarta.
Makanya di atas itu ada tulisan PBX. Kelihatan nggak itu tulisannya PBX? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. PBX itu singkatan, P-nya adalah Paku, B-nya adalah Buwono, X-nya adalah 10, Paku Buwono ke-10. Yang melakukan renovasi besar-besaran dan selesai 1920. Ada yang bisa baca? Huruf pertamanya apa di situ? Nah, itu ketika teman-teman baca itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bunyinya itu yang sebelah kiri ini itu buniyal Islamu, ya, buniyal Islamu ala hamsen. Islam itu ditegakkan atas 5 hal. Ba itu kan itu huruf ba ya, melengkung gini terus ada titiknya bawah itu ba, terus nyambung nun. Buniyal Islamu ala hamsen. Jadi Islam itu dasarnya ada 5. Lanjut, itu ada sin kan? Nah, kan? Syahadatun alla ilaha illallah. Ya. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini karena bangunannya Islam ya. Nanti dianggapnya untuk tidak ramah pada agama lain ya. Ini yang tertulis di sini. Ya. Syahadatun alla ilaha illallah. Nah, baru nyambung ke tengahnya itu. Yang bulat itu loh, yang bulat itu, yang bagian atas. Ada kata Muhammad kan di situ? Nah, Muhammadur Rasulullah. Jadi Islam itu dasarnya 5. Yang pertama adalah syahadat. Ya, pengakuan. Kita ngaku dulu bahwa yang Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, baru berlanjut pada 4 prinsip berikutnya yang sebelah kanan, yang sebelah sini. Ada yang bisa bantu saya baca? Kalau hafal hadisnya itu langsung tahu. Buniyal Islamu ala hamsin, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nah, selanjutnya apa? Rukun apa ini? Rukun Islam ya. Habis syahadat apa? Wa aqimus sholah itu tuh tulisannya. Wa aqimus sholah. Ya itu loh tulisannya itu loh. Wa aqimus sholah. Wa aqomu, ya harusnya tuh wa aqomus sholah. Wa aqomus sholah, karena saya bukan anak pesantrennya, saya anak pesantren tapi pesantren kilat. Ya. Wa atas zakah, membayar zakat. Nah itu ada itu zal itu loh, zakat ya. Terus ada waw dan so itu kan, wasaumi Ramadana, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang paling belakang itu adalah wa dan ha dan jim, wa hajjil baiti. Itu tak, itu yang bagian ujungnya. Berpuasa di bulan Ramadan ya, dan berhaji ke mana? Ke Baitullah. Mari kita menuju ke makam dan sendang. Wajahnya udah mengharap degan ini semua. Merah merona. Sip, matur nuwun. Dan mohon maaf teman-teman, suara saya semakin pelan ya di sini ya. Setelah tur ini berlangsung, mau foto lagi di sini ya boleh, nggak ada yang melarang. Suara saya agak sedikit pelan ya teman-temannya, boleh agak sedikit merapat karena ini makam. Suara saya nggak boleh kedengaran sampai alun-alun utara. Ya. Masih semangat teriaknya. Nah, oke teman-teman, ini adalah area makam. Sudah masuk ke area makam. Nah, batasnya itu ketika teman-teman akan masuk ke makam adalah bagian yang sebelah sana.
Ini saya nunjuknya itu pakai yang ini atau ini. Ini, ya kan, sama-sama. Ini tuh untuk merintah orang. Ya kan? Nah, tuh, yang sebelah sana teman-teman. Ya. Ketika teman-teman akan masuk area makam, ya itu harus mengganti pakaian. Nah, menggunakan baju peranaan, ya, terus kemudian lurik bagian laki-laki, terus kemudian pelakon tanpa keris. Orang ke makam tuh nggak boleh bawa keris. Ya, cara membedakannya adalah dengan menggunakan pakaian para abdi dan abdi dalam yang bertugas di sini adalah laki-laki. Nah, cara melihat membedakannya itu kelihatan tuh. Nah, paling kelihatan itu adalah pada belangkon yang dikenakan. Belangkon Jawa Jogja itu modelannya paling kelihatan tuh di sini. Nah, sedangkan Solo itu rata di sini. Gondolannya nggak kelihatan rata di sini, ya kan? Nah, dan bentuknya kalau di Jogja itu kalau dia nah, yang tadi makamnya saya bilang itu ya, nah, itu setengah badannya di luar, nah, setengah badannya di dalam. Itu di dalam itu cukup itu kan kelihatan tuh. Nah, itu ada temboknya toh. Nah, itu nanti ada temboknya turun ke bawah. Nah, setengahnya itu di luar, setengahnya di dalam. Itu nanti dekat posisinya itu dekat pintu masuk. Dekat pintu masuknya cungkup makam. Spot terakhir yaitu sendang. Hati-hati ya, Dek. Hati-hati. Kalian sekarang kita berada di area Sendang Seliran. Nah, Sendang Seliran ini dibangun di eranya Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan. Nah, ada yang mengatakan bahwa seliran itu bukan berasal dari kata selir ya. Selir itu istri tidak sah ya, bukan permaisuri ya. Sah tapi secara agama ya, bukan istri tidak sah ya. Istri selir, bukan dari kata selir, tetapi seliran ini diperkirakan berasal dari kata saliro. Ada yang mengatakan ini berasal dari kata saliro. Saliro itu bahasa Jawa untuk badan. Kenapa kemudian disebut sebagai sendang seliran atau dari kata saliro itu? Karena banyak yang memperkirakan, ya ini legenda, airnya itu sumbernya dari makamnya Panembahan Senopati. Jadi dari salironya, dari badannya Panembahan Senopati yang kemudian airnya mengalir ke sini. Makanya kemudian sendang ini dinamakan sendang seliran. Ya. Nah, lele yang ada di depannya teman-teman ini, lele besar ini, ya terutama yang warnanya putih, ya lele albino ya ini. Lele warna putih ini itu punya legenda. Jadi masyarakat Kota Gede itu punya legenda terkait dengan lele ini. Lele ini adalah keturunan Kanjeng Kiai Reges. Kanjeng Kiai Reges. Nah, yaitu ceritanya pada saat Sunan Kalijaga, ini Sunan Kalijaga muncul lagi dalam cerita itu ya. Sunan Kalijaga kemudian datang berkunjung ke Kota Gede. Tadi dia udah nanam pohon beringin, terus kemudian disambut oleh Panembahan Senopati dimasakin lele. Nah, beliau itu melihat proses memasak lele itu, lelenya direbus hidup-hidup. Direbus hidup-hidup, jadi nggak dibelah atau nggak dipukul kepalanya dulu atau gimana, tapi langsung direbus hidup-hidup. Nah, akhirnya kemudian Sunan Kalijaga itu merasa iba dan kasihan terhadap lele yang direbus hidup-hidup itu. Akhirnya setelah dimakan semua dagingnya, tulang belulangnya beserta tengkorak kepalanya itu dikumpulkan oleh Sunan Kalijaga, ya, dicemplungkan ke sendang ini dan lelenya hidup kembali. Itu legenda. Nah, sumurnya ini teman-teman menurut warga
masyarakat Kota Gede itu walaupun kemarau sejadi-jadinya, ya, sepanjang apapun kemaraunya, sekering apapun kemaraunya, air sumurnya tidak pernah asat, nggak pernah kering. Dan banyak orang yang percaya bahwa mencuci muka atau raup dari airnya sumur ini itu bisa enteng jodoh atau murah rezeki. Saya sudah 77 kali ya raup ya, jodohnya nggak datang-datang. Mungkin yang ke-78 kali ya ini saya coba ya. Monggo silakan teman-teman yang mau cuci tangan, saya ambilkan airnya. Ada yang mau coba cuci tangan menggunakan airnya? Silakan. Setelah ini kita akan kembali menuju ke area masjid untuk menutup pengajian kita hari ini, ya. Buat teman-teman yang ingin nanti sholat, nanti bisa langsung sholat di area masjid Kota Gede. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Cukup? Cukup? Kayaknya sudah kebayang-bayang degan atau pecel lele. Mari kita lanjutkan. Ya, Jogja Walking Tour. Oh yeah. Matur nuwun semua teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama pengajian ini berlangsung ya ada yang kurang berkenan atau gojekan saya yang kelewatan gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita nanti akan bisa ketemu lagi di Jogja Walking Tour di rute selanjutnya. Kami ada sekitar 13 rute yang selalu kami gilir setiap akhir pekan. Jadi ada 13 rute. Jadi nanti silahkan buat teman-teman yang pengen tahu minggu depan akan rute kemana, itu nanti akan kami upload di Instagram @JogjaWalkingTour.